Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasri, Prodi PGMI semester 1. Di sini saya akan membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara etimologis terdiri dari Ahlus Sunnah. Al berarti golongan atau pengikut, sedangkan sunnah berarti jalan, tata cara, atau tradisi Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, Ahlus Sunnah merujuk kepada mereka yang berpegang pada sunnah Rasulullah dan sahabatnya. Wal Jamaah berarti golongan yang bersatu. Jamaah adalah kumpulan umat Islam yang mengikuti kebenaran secara mayoritas berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma para ulama. Secara istilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan umat Islam yang memegang teguh ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi, serta pemahaman sahabat dan ulama salaf yang saleh. Sejarah lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, umat Islam masih bersatu. Namun setelah wafatnya Nabi, muncul berbagai konflik politik dan teologis yang memecah belah umat. Beberapa penyebabnya antara lain, yang pertama, khilafah, yaitu perselisihan politik serta wafatnya Nabi serta siapa yang layak menjadi pemimpin umat Islam. Yang kedua, fitnah kubro, perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang memicu lahirnya kelompok-kelompok seperti Khawarij dan Syiah. Dan yang ketiga, perbedaan teologi, munculnya kelompok-kelompok seperti Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'taziliyah dengan pandangan yang berbeda mengenai takdir, keadilan Allah, dan sifat-sifatnya. Pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi, muncul dua tokoh besar yang merumuskan dasar-dasar teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan yang kedua, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja menekankan keseimbangan antara akidah, ibadah, dan akhlak dengan mengintegrasikan tiga aspek utama: akidah, fikih, dan tasawuf. Akidah aswaja berdasarkan ajaran Syariah menekankan bahwa akal manusia berperan dalam memahami wahyu, tetapi wahyu tetap lebih utama. Maturidiyah mengutamakan akal untuk membuktikan eksistensi Allah dan memahami sifat-sifatnya. Ajaran pokok yang pertama, tauhid, yaitu kepercayaan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua, sifat-sifat Allah, yaitu menolak tasbih atau menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan tathil atau meniadakan sifat Allah. Yang ketiga, keseimbangan antara takdir dan usaha manusia. Dalam aspek fikih, aswaja berpegang pada salah satu dari empat mazhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tasawuf aswaja berfokus pada penyucian jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, zikir, dan akidah mulia dan akhlak mulia. Tokoh penting dalam tasawuf aswaja meliputi
Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan Jalaluddin Rumi. Adapun prinsip utama aswaja, yang pertama tasawuf, yaitu sikap moderat dalam segala hal. Yang kedua tawazun, yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat, akal dan wahyu. Yang ketiga tasamuh, yaitu toleransi terhadap perbedaan pendapat. Dan yang terakhir i'tidal, yaitu bersikap adil dan tidak memihak kepada kelompok ekstrim. Tokoh-tokoh besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertama tokoh akidah, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua tokoh fikih, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Yang ketiga tokoh tasawuf, yaitu Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Arabi. Kesimpulannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aliran mayoritas yang menjaga keseimbangan antara akidah, fikih, dan tasawuf. Aliran ini lahir sebagai respon terhadap berbagai konflik teologis dan politik dalam sejarah Islam. Sedangkan ajaran yang moderat, toleran, dan adil aswaja menjadi rujukan untuk umat Islam dan memahami Islam secara menyeluruh. Tokoh-tokohnya telah berkontribusi besar dalam membangun peradaban Islam yang berkeadilan dan damai. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.